ketemu lagi di Offside 2 hari Jumat, di mana kita tapping ini di tanggal merah di hari May Day. Jadi selamat hari buruh buat para buruh-buruh semua di Indonesia. Tetap semangat bekerja dan jangan lupa memperjuangkan haknya masing-masing ya. Aduh anjing gak bisa ketawa, gue sakit banget mas. Jadi kemarin gue lagi ada accident gitu, accident di internal yang membuat gue bengkak di area tulang rusuk. Tapi demi Mas Haryo gue bela-belain enggak. Ini demi komitmen gue sama Ode tetap gue bikin. Tapi gue juga salut sama Mas Haryo lagi ada ngelayat juga, tetap bela-belain datang ke sini. Ntar juga cabut lagi dan gue juga abis ini cabut lagi karena gue kabur dari rumah sakit. Aduh tolong pihak rumah sakit jangan nonton ini. Gue gak akan sebut rumah sakit mana. Pihak rumah sakit jangan nonton ini. Gue cuma kabur sejam kok. Nanti gue akan balik lagi. Karena demi Offside Duo ya ini kerjaan kan. Demi suap nasi sambil gue juga nunggu hasil ronsenan dari ribs gue ya, semoga nggak kenapa-napa ya. Tapi kalau kenapa-napa ya gue artinya lo sumbangin buat Tony Romas aja. ya buat ribs dong itu. Tapi yang gue khawatirin kalau gue harus istirahat, gue nggak bisa main padel. Iya. Aduh lama tuh mas kalau ribs gini kayaknya nih. Katanya sih minimal kalau emang cuma memar pun sebulan gitu. Ya, sebulan tuh kerasa. Kira dia ngomong seminggu 2 minggu. Sebulan. Enggak sebulan. Temen gue ada yang katanya memar di sini. Tapi kalau bengkak kemungkinan retak, walaupun retaknya tuh setipis, orang kan bilangnya hairline fracture. Jadi setipis rambut, tapi itu hitungannya tetap retak. Itu mengalami pembengkakan biasa. Ya anjing deh. Ya bismillah, jangan doain yang baik-baik aja ya. Kita masuk ke pembahasan. Ini coy, kalau biasa gue pakai kaos, kali ini gue pakai sweaternya lengan panjang. Tim ular. Beda banget ya di episode sebelumnya. Ya. Goldnya full curhat PSG apa Inter tapi begini. Tapi pertama kali gue baca komen. Ini baru pertama kali gue liat Mas Haryo ngomongnya pendek banget. Gue lebih panjang ngomongnya. Tapi itulah karena Inter gue berapi-api, bukannya gue gak mau ngebahas yang lain. Tapi kalau kita ngomong Barcelona kan emang dari berbagai sudut pandang sebenarnya udah sering dibahas ya, kan. Mau di DPI, di OD, dari gaya mainnya, dari Hansi Flicknya, dari individualnya. Sementara kan sekarang lawannya Inter yang memang lebih dibilang underdognya. Dan kemarin gue tapi gue walaupun dibilang tuh kan Bang Panji ternyata bisa kan Inter ngimbangin Barca secara skor iya, tapi gue nggak bilang Inter punya kelihatan dominan atau kelihatan berbahaya banget itu ya karena dari sisi permainan. Kalau dari sisi gol sih gue emang kaget gue ngeliat bagaimana gol pertama, walaupun ada sedikit lucknya keplesetnya si Inigo, kemudian tapi itu bukan dari bola mati, ada dari build upnya, kedua dari 2 gol dari set piece. Ya mungkin nggak bisa dipaksa juga Bang, tim Italia mungkin begini gitu ya. Dan lawan Barcelona yang emang lawannya khas dengan gol ball possession dan juga main cepat. Ya emang mau nggak mau caranya seperti ini. Dan kemarin gue juga bilang DPI kan, bukan berarti Inter nggak bisa menang atau ngasih perlawanan gitu kan. Gue bilang faktor-faktor itu yang tadi ditampilin di Instagramnya Jebret. Gue bilang physical appearance, duel-duel, aerial duel. Muscle itu ya. Muscle itu yang nggak dipunyain sama Pedri, sama Dani Olmo yang sangat kurus lentur itu. De Jong walaupun kelihatannya tinggi tapi juga lentur. Paling back-backnya agak punya muscle kayak Araujo, kayak si Inigo punya otot gitu kan. Sama Konde yang akhirnya juga cedera di awal-awal. Tapi di luar mereka tuh gak ada di luar back-backnya. Makanya gue bilang ada chance untuk Inter menangin dari si muscle-nya. Tapi kalau dari si permainan sih, setiap kali pemain Barca megang bola di sepertiga lapangan itu teror mas. Beda kalau Inter, ini paling hilang kan. Dan begitu satu persatu kan gue bilang kan, paling Inter 70 menit kelar tuh. Bener kan satu persatu. Lautaro cedera. Thuram udah mulai ngangkang-ngangkangan, udah sampai dikucing-kucingin sama siapa kemarin sampai di akhirnya sama Pedri apa sama siapa? Oh sama Lamine Yamal. Terus terakhir kuncinya sampai siapa yang keluar ya? Dumfries cabut, dah tuh kelar. Inter nggak akan bisa ngembangin permainan dengan speednya dan akhirnya udah nahan 3-3 menurut gue udah bagus. Lord Taremi masuk dan lain-lain. Gimana lo ngeliat kemarin Barcelona? Game plan-nya kok bisa mas akhirnya bisa kejebolan berkali-kali duluan sama Inter yang membuat Inter akhirnya bisa nahan dia gitu. Iya. Ya kan gue selalu bilang ya, Inter punya peluang Ji, gue bilang asal defensively lo rapet. Kemarin kan ketika bola-bola yang dimainin di tight space di depan kotak Inter kan lumayan numpuk pemainnya tuh nggak membuat Barcelona tuh bisa nyiptain peluang yang bersih. Ya. Ada satu peluang tembakan Ferran ya pas kebobolan 1-0 itu ada tembakan yang di samping, mungkin itu satu. Kalau Lamine Yamal ya sudah lah ya. Kita ngeliat ini pemain kayaknya nggak ada effort, Toto nendang, Toto masuk, kayak gila pelan banget gitu kayak bolanya teng gitu, Toto bisa. Lah yang itu yang kena tiang. Iya itu juga. Nendang cuman gila, aku kena tiang anjir.
Ini orang effortless banget Gila. mainnya, mau dribblingnya, mau ngelewatin lawan, mau ngelepas tembakan tuh kita nggak pernah tahu gitu nih orang akan lepas tembakan bentuknya seperti apa, tau nyampe aja Iya, ke betul. daerah kiper gitu. Ya itu memang kekuatan dari Yamal gitu. Cuman kan gue selalu bilang Inter bisa manfaatin permainan Barcelona yang seperti ini. Justru Inter bisa manfaatin itu. Kenapa ketika kemarin lawan AS Roma, kenapa lawan Bolonya, defensively tim-tim Iya. Serie A tuh kan Kuat. lebih nyebelin Ji. Iya. Kalau lawan Inter mereka numpuk di belakang, Iya. Inter dipaksa untuk ngebongkar lini pertahanan itu akan jauh lebih sulit. Sama Betul. halnya ketika Arsenal main lawan tim-tim Inggris di Liga Iya. Inggris. Itu kan ketika mereka ngelawan tim-tim Inggris ya tim-tim Inggris ya bisa dibilang low block dan memang memaksa Arsenal untuk bisa ngebongkar pertahanan. Kemarin juga seperti itu. Nah Inter kan gue bilang kalau Dumfries main kayak biasanya dia main ya, dia udah bisa main di sisi kanan, di kirinya Di Marco, ya tengah udah pasti tiga-tiganya yang dari awal harus bermain walaupun tua-tua tapi tetap aja bikin seimbang Inter. Di depan kalau misalnya si Marcus Thuram main ya udah ini added plus banget. Iya. Ternyata semua elemen itu kan jadi satu tuh. Masuk semua. Dumfries main bagus, Thuram ngegolin juga di Thuram awal. ngegolin, di tengah juga yang harusnya gue bilang gol paling bagus sih golnya Mkhitaryan sih kalau gol ya. Iya. Aduh itu pas begitu 3 lawan 2, 1 bawa dari kanan, aduh ini Crossing, diumpan nih, Dumfries kan. bener des. Tapi ya untungnya offside Offside. gitu. Jadi nggak jadi gol kemenangan buat Inter gitu. Hmm. Ya gue selalu bilang Inter punya peluang karena yang dilawan tuh bukan tim Serie A yang biasa lebih menyulitkan mereka gitu. Mereka punya kesempatan untuk melukai Barcelona dan betul-betul bisa dimanfaatin itu. Betul Barcelona pasti akan dominasi permainan, akan berulang kali mencoba untuk ngebongkar pertahanan Inter. Tapi as long as mereka rapet di lini belakang, peluang-peluang itu nggak jadi peluang sempurna gitu untuk dieksekusi. Dan itu yang akhirnya membuat Barcelona tuh kebobolan sampai segitu. Dan bola-bola set piece ya untungnya menjadi kekuatan juga dari Inter yang lo bilang di DPI, keunggulan muscle dari Inter benar-benar kelihatan kemarin kan ketika bola-bola mau bola-bola atas mau bola-bola nanggung, selama itu berduel ya pemain-pemain Inter punya kemampuan untuk bisa outnumbered Barcelona dari sisi personel maupun dari sisi muscle tadi, dan itu betul-betul bisa dimanfaatin oleh Inter. Iya, dan tapi sebenarnya gue ada sedikit nggak setujunya karena kalau dibilang kuat banget juga sebenarnya kejebolan 3 gol tuh bukan menandakan sebenarnya pertahanan kuat pertama, tapi memang lagi-lagi kita juga harus lihat golnya. Gol Lamine Yamal, iya kalau Lamine Yamal sih memang ada magic momennya, tapi menurut gue ada miskoordinasi dari gelandang-gelandangnya melapisi backnya, jadi semuanya hanya membayangi, nggak ada yang berani challenge di sana. Pada tunggu-tungguan antara Hakan, antara Di Marco, antara Bastoni sama Cherby akhirnya membuat Lamine Yamal bisa ngeker untuk nendang bola ke arah tiang jauhnya Sommer. Tapi yang kalau yang gol Rafinha sih itu udah murni menurut gue, udah benar-benar magic yang udah nggak bisa ditahan lagi. Kalau Torres, nah itu ini menurut gue jeleknya pertahanan Inter kayak gini. Makanya gue bilang kan, Bisek bagus soal duel, bagus soal duel 1 lawan 1, dia ngejar pemain, bagus megang bola, bagus dalam nyerang, bagus dalam nge-shoot, bagus dalam sundulan ketika di area lawan. Tapi when it comes dia harus defense dalam soal bola sundulan. Nah kayak gitu mas. Positioning. Sering lupa dia positioningnya di belakang udah ada lawan kan. Sebenarnya kalau orang kemarin banyak yang bilang si Acerbi bengong aja sama Ferran Torres. Gak bisa, lo gak akan bisa baca bola pantulannya si Rafinha itu mau ke depan kiper atau ke belakang kiper kan, mau cut inside atau di luarnya itu. Nah ternyata Acerbi memilih agak ke dalam. Acerbi tuh milihnya agak keluar. Nah Rafinha-nya pintar makanya nempatinnya ke area depan kiper di tengah-tengah itu kan, membuat Ferran Torres sangat leluasa. Itu makanya gue bilang dibilang kuat juga sebenarnya pertahanannya nggak kuat banget juga, tapi memang ada faktor magic momennya yang memang membedakan. Maksud gue bukan kuat dalam artian lu nggak kebobolan clean sheet, tapi lu bisa meminimalisir kalau lo defense-nya nggak kayak kemarin, golnya lebih banyak menurut gue itu. Gol yang masuk Barcelona dari proses yang mereka ciptain. Kalau mereka dapat peluang yang lebih terbuka, itu kemungkinan golnya lebih besar gitu. Tapi koordinasi defensive setup yang lebih rapi, jarak antar pemain yang cukup rapi, terutama di sepertiga terakhirnya si Inter. Nah ini yang menurut gue menolong Inter untuk nggak kebobolan banyak gitu. Itu yang utama. Ya gol Yamal momen magic. Golnya Rafinha momen magic. Kalau gol yang tadi emang gue setuju sama lo, golnya Torres ya karena miss dalam koordinasi. Tapi kan jarang miss koordinasi mereka. Berapa kali itu kan
Barcelona dipaksa untuk bisa ngeluarin kemampuan terbaik dalam ngebongkar pertahanan, tapi tetap nggak bisa melakukan gol yang dari open play gitu kan. Iya, iya. Tembakan-tembakannya yang betul-betul murni dari magisnya Yamal sama magisnya Rafinha yang apes kebentur punggung dari Sommer ya. Iya. Tapi walaupun sebenarnya ada beberapa peluang lainnya, walaupun setengah-setengah peluang, Iya. ya memang Sommer juga tampil cantik Bagus kemarin juga, yang iya. membuat. Tapi kok dari sisi lainnya Mas, lu melihat pertahanan Barca, ya memang high defensive line dan juga high risk play yang dia tunjukkan ya, mau nggak mau yang membuat mereka kelihatannya secara individual ya sangat berisiko tinggi untuk Iya. secara ratingnya jelek-jelek makanya kan Iya, kemarin itu Kubarsi. yang selalu gue bahas terus di setiap gue ngomongin Barcelona. Kan di sini sempat dikritik, Mas Aryo ngomongnya high defense line mulu. Iya, Lah gitu. ini kan yang memang menjadi kendala utama Barcelona di musim ini. Kayak kita bicara kekuatan utama Barcelona di era Pep lah. Kita bicara kesempurnaan mereka. Cuman kan selalu gue bilang ada beberapa titik kelemahan. Tapi orang bisa manfaatin gak kelemahan itu? Itu kan hal yang berbeda. Lo bisa manfaatin ketika lo bisa mutusin lini pertahanan, lini serang mereka. Lalu lo counter. Itu kan berapa kali menjadi kelemahan dari eranya Pep zaman dulu. Lalu bola-bola yang dilepas di belakang Dani Alves, bola-bola dilepas di belakang backnya mereka, Abidal, itu kan menjadi salah satu titik lemah Barcelona. Tapi kan nggak semua bisa manfaatin itu. Nah sekarang ini yang menjadi kelemahan dari Barcelona. Dengan begitu luar biasanya serangan mereka, dengan begitu luar biasanya high defensive line yang membuat lawan tidak bisa berkutik. Tapi kalau lo bisa ke crack, nah ini menjadi kelemahan. Ya paling jelas ya gol yang nggak jadi golnya si Mkhitaryan. Itu kan ya Barcelona akan kebobolan kalau mereka kena counter yang tipe-tipe seperti itu gitu. Memang bisa offside, bisa nggak offside. Ya kemarin kebetulan offside dan seringkali mereka jebakan offside-nya bagus gitu. Tapi kalau enggak, yang gue bilang it matters of detail kecil-kecil itu yang akan mempengaruhi hasil dari laga semifinal yang biasanya berjalan ketat. Dan memang kelihatan banget kemarin si Gerard Martin tuh emang kemarin ini banget ya benar-benar jadi titik lemah. Makanya langsung dicepet banget digantinya, langsung bereaksi dari si Hansi Flick untuk menggantinya dia dengan Araujo masuk. Inigo geser dan juga Eric Garcia juga masuk gantiin Konde yang juga cedera kan. Tapi komposisinya kan artinya ini akan menjadi seperti ini ya. Begitu Konde cederanya berapa lama? Belum, kayaknya nggak lama ya. Precaution doang kan, precaution. Anjing berarti ada Balde dong. Balde udah main pasti soalnya dia pasti Balde di leg kedua. Di kanan kalau misalnya Konde nggak main ya pasti Araujo yang akan ganti di situ, kayak waktu di awal-awal Kondenya di tengah kan, Araujo-nya di kanan. Bisa jadi komposisinya seperti itu. Nah, ini kalau kita ngelihat dari komposisi lini depannya kan Ferran sejauh ini juga oke lah Mas ya. Tapi apakah ini otomatis Lewy ketika sembuh juga pasti akan langsung main menghadapi Inter yang memang punya kecepatan, atau menurut lo Ferran dikasih kesempatan dulu baru Lewy baru masuk dari bench gitu, mengingat dia juga baru sembuh dari cedera gitu? Enggak, kayaknya Lewy langsung masuk ya. Iya, tipenya teror juga sih, ini bakal narik juga pasti karena lo butuh muscle tadi kan. Di lini pertahanan Lewy bisa ngebantu untuk jadi salah satu pemain yang menang muscle juga lawan pemain Inter. Ferran justru masuk di saat-saat lo butuh tambahan gol, lo butuh ngejar gol ketika deadlock ya, nggak bisa nyetak gol. Masuknya Ferran tuh justru bisa ngasih kesempatan dengan ya dia kan positioning berapa kali bagus, kecepatannya juga lebih dibandingkan Lewy. Jadi dari proses-proses yang mungkin ketika Lewy bermain banyak bola atas juga, banyak bola-bola yang kesukaan Lewy yang dikasih. Tapi ketika Ferran masuk, create chance-nya kan berbeda caranya. Ketika dia main one two sama pemain lawan, ketika dia ngelepasin diri dari lawan, itu kan beberapa aspek dia lebih bagus dari Lewandowski untuk melakukan itu gitu. Cuman dia butuh itu, atau Barcelona butuh dia ketika Luis sudah memberikan apa yang dia tunjukkan nanti di babak-babak awal. Nah ini gue juga pengen tahu dari sisi kalau yang tadi kan emang yang offside itu kan emang ada semi otomatiknya yang membuat akhirnya itu kan masih ada aja yang diperdebatin. Gue nggak ngerti sih itu perdebatan. Memang yang di offside itu kan yang memang yang bisa digunakan untuk bermain bola kan, yaitu kepala, badan dan juga kaki kan. Tangan sama jari udah nggak masuk. Tangan udah nggak pernah masuk. Makanya kan selalu kaki. Walaupun tangannya begini nggak dihitung. Pundak. Maksudnya dibilang ya kaki dihitung. Lah memang iyalah kan kaki buat main bola kan. Kadang-kadang kan kaki nongol gitu kan. Ya kaki tuh nggak dihitung. Lah gimana nggak dihitung? Kaki itu kan yang tadi lo bilang. Semua
yang dipakai untuk bermain sepak bola gitu. Tangan kan nggak dipakai gitu. Iya, iya. Jadi otomatis itu gugur ketika tangannya yang outstretch gitu, itu otomatis nggak dipakai. Tapi bahunya atau shoulder dia itu Iya. kan yang selalu menjadi acuan dari offset apa enggak. Ya kemarin ya jelas kaki. Kan kita selalu bicara kan, lu kaki lo nomor 47 lu jadi offset. Iya makanya. Kalau kaki lo 42 nggak offset. Enak banget tuh kalau kakinya yang 39, 40 tuh kagak offset pas itu. Nah ini juga menarik, gue baca yang komentar soal dari Thierry Henry kan. Menurut lo ada benernya nggak sih ngeliat ketika away goals itu dihilangkan, akhirnya jadi nggak ada lagi presisi ketika lo bisa nyetak gol banyak di kandang lawan, Iya. atau memang ya justru karena memang tidak ada lagi aturan itu, akhirnya banyak tim yang udah mainnya juga nggak hati-hati lagi bermain di kandang, udah ngelepas aja. Menurut lo gimana? Iya. Dulu kan away goal diciptain untuk orang supaya ketika main away nggak defensif. Betul. Mencoba untuk mencetak gol gitu. Tapi ketika lo manfaatin itu atau lo nerapin itu, justru ketika lo tampil di home, gimana caranya supaya lo nggak kebobolan gitu. Ya. Kadang-kadang mereka main defensifnya tuh di home gitu. Ya. Tim-tim seperti itu gitu, dan mencoba nanti mencuri gol di kandang lawan. Jadi memang selalu ada plus minus kan. Ya. Ketika lo nerapin gini, tahu-tahu orang mengakali dalam tanda kutip bermain seperti ini. Betul. Tapi ketika lo udah menerapkan ini, lah kok dia Mainnya malah nggak sesuai dengan apa yang Iya, lo mau malah gitu. hati-hati. Makanya mereka balikin away goalnya di. Lo bisa yang mana mas kalau menurut lo? Gue sih. Tapi kalau gini kan langsung imbang ya. Iya. Kalau mau berapapun skornya, dulu kan si Amerika Selatan kan selalu seperti itu kan. Iya. Mau berapa yang penting agregat lo sama, ya lo otomatis langsung perpanjangan. Tapi kan dramanya justru serunya sih kan, kayak yang Barcelona comeback, remontada, Iya. terus Madrid yang berkali-kali comeback lawan tim Inggris dan juga PSG itu kan menurut gue Kalau dramanya situ dramanya kan. lebih keren ada away goal. Walaupun memang pasti akan ada satu laga yang membosankan gitu ya. Kalau ini kan memang dari leg pertama bahkan ini dua-duanya udah sangat seru gitu kan. Ya kalau lo kayak remontadanya Barcelona lawan PSG kan, lo kebobolan 1, anjir lo harus nyetak 5 gol gitu kan. Itu kan bahkan 6 harus cetak 6 gol. Kalau 5-1 lo masih selisih 4 masih kalah gitu kan, lo harus cetak 6 gol. Lo kan berupaya segala macam untuk bisa menciptakan something yang impossible, makanya kata-kata remontada itu betul-betul luar biasa impactnya gitu. Si Roma waktu ngalahin itu, Barcelona juga ya? Terus si Liverpool yang ngalahin Barcelona juga. Jadi emang kelihatan banget drama-dramanya itu lebih kelihatan ketika ada away goal sih. Nah ini proyeksi sedikit menuju leg kedua mas. Ini kalau lihat dari kembali ke Internya, justru gue melihat Di Marco yang bisa menjadi andalan. Ini ngelihat kayak Piala Eropa kemarin dia diayam-ayamin sama Lamine Yamal, bahkan sampai Inzaghi langsung mengganti sangat cepat, menit 56 diganti sama Carlo Augusto, dan itu menurut gue agak lebih lumayan dari si defense ketika Augusto ada di sana menggantikan Di Marco. Gimana menurut lo leg kedua, apakah Di Marco lebih baik nggak ada atau? Ya Augusto di awal gue agak skeptis sama dia. Aduh ini jauh banget sama Di Marco gitu. Cuman makin kesini gue ngelihat dia perannya justru lebih bagus dari Di Marco, terutama dari sisi defense lebih imbang gitu. Maksud gue dia bisa juga bantu jadi nyerang, pemain yang bantu nyerang dan juga memberikan kontribusi dari sisi offense. Tapi by the time lo suruh defense, rapi juga lini pertahannya, koordinasi dengan di belakangnya, entah itu Bastoni di sampingnya, entah itu Hakan, entah itu Barella, siapapun yang ada di posisi itu, Augusto tuh bisa lebih rapi lah dalam membuat Inter tuh lebih seimbang gitu. Makanya kalau besok ya gue rasa sih Augusto sih. Kalau ngeliat di game kemarin ya. Ya tergantung juga dari minggu ini ya, secara fitness dan juga kebugaran. Inter lawannya masih banyak coy, yang berat-berat coy, prioritas juga masih ada. Lazio kan. Iya belum, masih di agak menuju akhir-akhir. Nah kalau dari Barca, menurut lo akan ada yang berubah gak? Dari ya selain Balde pasti gantiin Martin dan juga si Ferran digantiin Lewy. Mungkin Olmo sih kalau gue sih. Ganti siapa? Olmo diganti Fermin Lopez atau Gavi. Tapi Fermin Lopez sih kalau gue ngeliat di beberapa pertandingan. De Jong, Pedri sama kalau Olmo tuh berapa kali dia muncul sebagai pemecah kebuntuan dalam laga-laga di mana lo ketinggalan. Ketika masuk Olmo justru dia yang bisa menjadi pembeda. Itu menurut gue akan lebih krusial bagi Barcelona. Tapi emang dia lentur banget. Kemarin gue lihat tuh ada momen 2 kali dia nyaris lolos yang dijagain Acerbi, Bastoni. Anjing lolos lu 2 orang ini lawan Olmo. Emang dia punya apa ya,
kemampuan dalam meloloskan diri dalam celah-celah sempit gitu ya, tight space gitu kan. Dia main one-two-nya juga koordinasinya sama siapa aja dia bisa kayak punya chemistry yang langsung nyambung gitu kan. Iya. Sama Pedri di kiri, sama Yamal di kanan, mereka udah tahu gitu posisi-posisi seperti apa yang akan membuka lini pertahanan lawan gitu dengan ya itu berkelihatnya si Olmo itu. Cuman kalau gua ngelihat kebutuhan akan muscle tadi ya, gua lebih ngelihat Fermin Lopez sih dimainin sejak start. Wah, apalagi dia juga rajin syuting jarak jauh kemarin tuh berkali-kali tuh terornya orang lihatnya Lamine Yamal kan ngasih kolong ke Rafinha. Kemarin juga ada satu syutingan dari Rafinha yang dari luar juga anjing kenceng banget ya syutingannya. Tapi walaupun di luar itu tapi Rafinha kemarin nggak se-eksplosif biasanya kemarin ya Mas ya. Si Rafinha kemarin di luar di luar gol dan juga asisnya tapi memang secara involvement of the game-nya kemarin nggak begitu banyak kelihatan dibanding Lamine Yamal ya. Iya bagus, bisa keredam juga sama Inter. Gue bilang, wah Inter rapi nih, nutup ruangnya tuh cepat gitu kan. Gue bilang, nah gini, memang lo harus bermain seperti ini kalau lo memang pengen mendapatkan hasil yang lo mau di Barcelona gitu. Maksudnya kayak males-malesannya tuh udah gak mungkin ada. Lo harus emang lari, lo harus nutup, lo harus ini in order untuk bisa ngimbangin Barcelona, ya memang lo harus ngerain semuanya. Gue bilang itu juga kan waktu preview kemarin Ji. Asal lo main rapi, asal lo main rapet, lo masih bisa deh ngasih kesempatan. Kita pikir kan, kalaupun kalah 1 gol gitu, kalau enggak imbang, tapi kalah 1 gol tuh udah yang lo bilang jadi salah satu keuntungan lah buat yang paling bagus buat Inter gitu. Tapi ternyata mereka bisa seri. Ini modal yang bagus banget nih emang 50-50 ini kan. Dan kemarin yang gue juga ngeliat dari perbedaannya adalah 2 wingback ke Inter ini sih kemarin sangat-sangat dari si performance-nya Di Marco gak begitu bagus dari si defense-nya, cuman disiplinnya itu cukup bagus menjaga compactness-nya biar dia selalu rapat secara lini. Biasanya kan kalau di Serie A tuh mereka udah tiba-tiba udah di ujung di sana-sana out of position yang membuat akhirnya secara transisi bertahannya berantakan banget. Dan kemarin mereka mencoba meminimalisir itu dan membuat akhirnya juga back-back dari Barcelona juga gak begitu nyaman untuk maju dari si Konde, dari si Martin untuk membackup Rafinha dan juga Lamine Yamal. Yang membuat akhirnya itu mereka harus banyak variasi mencoba lewat tengah, balik lagi ke sayap, Lamine Yamal lagi yang dituju. Anjing Lamine Yamal 4 orang gak ada yang bisa ngerebut, gue bingung nih orang. Sakti banget gitu kan. Barella habis lo celak, bagus kan mainnya. Lumayan, tapi ya. Dan kemarin gila dia distance coverage-nya paling tinggi kemarin kalau lihat dari satu pertandingan bahkan di atas Pedri dan lain-lain. Tapi ya karena kemarin mereka lebih banyak ngejar juga sih kan. Jadi gue berapa kali nge-tweet ini pemain Inter banyak banget momen-momen yang kayak kucing-kucingan gitu. Pedri lari kejar-kejar muter-muter. Mkhitaryan ya Allah gue bilang. Ya, terlepas gue apresiasi sih Mkhitaryan dengan umur 36 tahun. Kemarin dia kedua distance coverage paling besar di laga kemarin. Tapi mungkin lari-larinya yang gue bilang adalah dia kurang efektif dalam distance coverage itu. Dia lebih banyak dibuat kayak main kucing-kucingan dan membuat akhirnya staminanya banyak banget kebuang. Dan ketika transisi mau nyerang dia sering banget salah passing dan akhirnya kerebut lagi intercept dari pemain Barca lagi. Lo melihat dari leg pertama ini apa pelajaran yang bisa diambil oleh kedua tim Mas? Celah-celahnya apa yang bisa diperbaiki dan juga apa yang bisa di leg kedua bisa diekspos lagi di leg kedua nanti dari masing-masing tim. Iya, ya Inter pasti dapat something di mana mereka akhirnya memiliki keyakinan bahwa bisa kita meladeni Barcelona, bisa kita ngimbangin Barcelona walaupun di tengah gempuran pemain-pemain Barcelona. Belief-nya itu Inter udah dapat gitu. Cuman yang gue nantikan dari Hansi Flick, dia punya hal yang berbeda nggak untuk bisa dia terapin di kandang Inter gitu. Kalau dia bermain tetap seperti kemarin, ya gue rasa akan sulit juga bagi Barcelona untuk bisa meraih kemenangan di leg kedua ini dan juga akhirnya yang lolos gitu. Jadi ya gue menantikan dari game plan, dari pemilihan pemain, siapa yang akan bermain, siapa akan bisa mengubah permainan. Apakah tadi gue bilang Fermin Lopez, apakah itu Gavi yang dimainkan sejak awal, lalu back kiri itu kalau masih Martin sih udahlah selesai itu. Balde udah masuk pasti Balde atau depan. Mungkin geser Inigo Martinez ke posisi situ gitu, posisi kiri sementara Araujo yang dimainin. Tapi posisi Konde kita juga nggak tahu seperti apa. Jadi ya
Ngeliat juga di game terakhir Barcelona komposisinya seperti apa, perkembangan timnya seperti apa. Sejauh ini sih gue masih ngeliat 50-50 Ji. Kan gue selalu bilang ini game 50-50. Gue nggak tahu nih Barcelona atau Inter yang akan lolos. Walaupun kalau gue ditanya yang sisi kiri, gue selalu bilang 55%-nya PSG gitu. Di first leg-nya paling nggak terjawab ketika memang PSG yang bisa memenangi 55%. Nah gue malah kebalik, justru gue malah PSG yang lebih yakin 60-40 atau 55-45 dibandingin Inter sama Barca ini. Ya PSG kan kalau kita bicara Arsenal kan kalau dia come up with the game kayak Madrid kan harusnya nggak apa ya, mereka punya peluang juga lah di hadapan PSG gitu. Tapi gue tetap melihat PSG bisa melewati mereka, makanya gue kasih 55. Sementara di sini gue tetap 50-50 gitu di game pertamanya maupun di game keduanya gitu. Bahkan bisa aja tetap imbang dan nanti akan bermain dengan 120 menit. Mati dong. Kalau 120 menit itu lo lihat pemain yang muncul tuh. Iya. Taremi, Arnautovic, Fratesi. Inter kalau mau lo harus menang 90 menit Ji. Kalau lo di 120 Barcelona sih gue bilang. Jangan 90 menit. Lo udah harus unggul di menit 70 udah. Habis itu udah gimana cara lo mempertahankan keunggulan lo? Maksudnya lo harus menuntaskan game itu di 90 menit. Gak boleh perpanjangan. Kalau ada perpanjangan waktu, nah gue ngeliatnya sih kayaknya bakal bisa imbang nih di sampai 90. Lalu perpanjangannya baru itu gamenya. Gue malah lebih takut si Barsanya kesetanan dengan adanya Lewandowski dan juga Balde. Oke, mereka sudah membaca dengan adanya tidak adanya Lewandowski seperti ini. Tapi begitu ada Lewandowski, ada Balde, beda lagi pasti handicapnya, obstacle saya buat Inter. Nah itu yang menurut gue menjadi faktor X yang bakal menjadi pembedanya. Ya makanya gue bilang masih tetap 55-45 atau bahkan 60-40 buat Barcelona. Tapi sekali lagi itu kan hitung-hitungan sebenarnya tipis ya. 60-40 atau 55-45 sebenarnya tipis. Bukan berarti Inter kayak MU lawan siapa ya? Lo lebih yakin sekarang Inter ya? Enggak juga. Enggak juga. Tetap karena itu dari sisi permainan. Kan lo kemarin kayaknya kebantai nih di Barcelona. Enggak dong. 2-0 aja. Kan gue bilang gue bilang bulan 1 udah bagus menurut gue buat Inter gitu kan. Ternyata imbang. Begitu di kandang menurut lu melewati ekspektasi. Kemarin kalah di kandang kan yang lawan Roma terakhir. Iya. Di kandang. Jadi menurut gue enggak kan nih seri apa? Iya sih. Iya. Gue ngeliat Arteta aja kita akan datangkan penonton semua pakai apa? Sepatu bola, celana bola, ada tifo yang jelek itu. Kalah kan di kandang. Jadi gue sekarang udah gak begitu percaya kandang maupun tandang. Apalagi kemarin kan Barcelona juga mainnya bukan di Camp Nou yang menjadi magisnya dia. Di Montjuic itu kan. Di Montjuic itu cukup sering kalah loh dia. Iya kan. Jadi emang gak semagis lawan tim. Kalah. Ya kan lawan Spanyol. Kemarin sama Celta hampir bobolan 3. Jadi gue udah gak begitu. Ya ada pasti aura-aura pressure. Tapi untuk level setinggi ini menurut gue Barca dan Inter mereka rasanya udah gak terlalu inferior sama home atau away karena MU sudah membuktikan bertahun-tahun mau main di Old Trafford pun sampah juga gitu kan. Jadi gak sengaruh itu juga. Nah gue merasa peluangnya Inter masih 55-45 lah. 45 buat Inter, 55 buat Barcelona karena faktor adanya Balde dan juga Lewandowski. Dan gue belum tahu sampai kini Pavard tuh bisa main apa enggak karena menurut gue kalau Pavard main mungkin 55-45 benar. Tapi kalau misalnya Pavard gak main atau Martinez gak main juga 60-40 buat Barcelona. Karena Bisek, aduh ini nih dari sisi defense ini akan menjadi, apalagi kalau menit 80 mas. Tapi Bisek kemarin lumayan gak sih Bisek? Bagus, tapi 6,4 ya. Bastoni lebih parah kemarin. Karena Bastoni gak didukung sama Di Marco kemarin. Di Marconya berantakan banget. Nah Bisek itu selalu punya keunggulan karena dia masih muda, punya muscle. Tapi when it comes untuk scanning dan juga aerial presence duelnya sering banget miss dia. Pavard kan udah pasti gak main. Iya. Kalau De Vrij kan juga mungkin. Gue sih mendingan Bisek. Pasti Bisek. Iya, mendingan Bisek. Iya, gak mungkin Darmian sih kalau udah kayak gini mah udah kelar lah. Tapi gue kemarin agak bingung kenapa dia masang Fratesi duluan dibanding Zalewski udah bisa main ya? Zielinski. Kemarin Zielinski masuknya agak belakangan. Lalu Zielinski menurut gue secara pergerakan lebih mobile dibandingin Fratesi yang lebih advance untuk nyetak gol. Tapi ya gue gak tahu hitung-hitungannya si Simone Inzaghi gimana ya. We'll see. Leg kedua juga kita akan preview lagi minggu depan di hari Senin sambil menunggu Inter main pertama berarti kan minggu depan ya. Main Rabu duluan baru PSG Arsenal minggu depan. Apa kalau gue jadi Inter sih gue kerahkan segala macam. Gue lepas seri gak apa-apa. Ya ini kalau gini mah udah gue setuju kalau gini udah make or break. Lu Serie A tuh tahun depan masih udah pasti bisa lah. Kalau ini kan lu belum tentu tahun depan. Kan makanya gue bilang kemarin tergantung hasil leg pertama.
begitu dia ternyata nggak kalah, ya udah habis-habisan aja di Liga Champions kalau kayak gini mah. Serie A ya udahlah lepas aja lah daripada lo mati gitu. Karena Simone kan juga, oh gue belum pernah dapet ini, gue juga Iya, pengen iya. juga kan, pasti begitu. Tapi kan dia udah pernah ke final Mas. Itu yang menurut gue ada jinxnya juga di final kemarin. Orang pikir dia raja apa? Cup. Raja Cup kan nyata Kan ketemunya Pep, Raja Cup ya, juga. bocor juga nyata sama Pep kan. Ya, Hansi Flick Raja- juga udah Raja Cup juga. dia. membuktikan pernah treble juga masalahnya ya. Ya will sih lagi-lagi gue harap gue salah itu. Itu yang penting kan. Nggak mau ngejinx, dua-duanya nggak mau Iya, ngejinx. dua-duanya nggak mau ngejinx. Banyak kan gue, gue nggak bisa ketawa lagi. Banyak yang bilang ini Mas Aryo fans Madrid ya. Iya. Lu gila ya Mas Aryo bilang fans Madrid. Kita berdua itu berusaha objektif melihat situasinya satu sama lain gitu kan. Dan yang sering kita apungkan tuh kelemahan tim kita masing-masing. nah ya kan? itu. Jadi kita melihat kita karena kita sangat ngefans sama tim itu, jadi kita bisa mengekspos kayak kelemahannya ini deh yang bisa diekspos Iya, sama tim lain. iya. Jadi Dan kejadian dua-duanya. dan kita nggak mau ngejinx gitu kan ya, bukannya nggak objektif apa subjektif, tapi ya masing-masing tahu kelemahannya timnya Iya. masing-masing. Karena positifnya kan udah sering kita omongin. Betul. Dan Betul. bukan berarti pesimistis, lebih ke realistis dan juga analis dari kejadian yang tren belakangan terakhir. Kita pindah dari Barca Inter Milan ke Arsenal PSG yang kemarin ternyata lebih gak seru dibanding Barcelona dan juga Inter yang gue pikir bakal lebih seru ini. Tapi kalau ini lebih dari apa ya, lebih ke high intensity dan gaya mainnya mirip. Tapi emang golnya gak ada gitu kan ya. Sama-sama gak punya striker ini masalahnya dua tim ini kan. Gimana lo ngeliat dari Arsenal yang Tapi pengaruh Donnarumma sama Raya juga sih. Ya, Lagi bagus juga dua-duanya. Donnarumma sih Aduh, terutama. tipis Donnarumma banget. gila sih menurut gue. Raya juga yang ditendang sama Due. gue. Ya Raya tuh menurut gue dua save pentingnya. Donnarumma 5 kali anjir. Iya 5. Gila Donnarumma gila banget. Tapi itu kalau diterusin offside sih itu. Yang mana? Yang Martinelli. Enggak Martinelli enggak sih. Malah gue bilang yang Kayaknya offside kalau cuman kan karena offside gak itu gol antara kan. Barcola apa siapa tuh yang satu lagi tuh yang peluang juga tuh. Menurut gue tuh Jadi kan kalau gue lihat sih kemarin karena gak gol, jadi kan di let it play on kan, Iya. gitu berapa tendangannya. Cuman kalau itu gol, kayaknya bakal Lihat lagi ya. automated itu sih. Posisinya mirip-mirip sama Mkhitaryan gitu kemarin Iya, kan. iya. Wah ini kayaknya offside. Si Trossard juga kayaknya nih offside juga nih. Banyak yang posisi-posisi emang tipis-tipis gitu. Iya. Cuman kan yang kayak kita singgung di awal ya. PSG kan gue bilang tim yang paling Gila nih. gue kayak main PS tau gak Ji? Iya kolektifnya. Umpannya tuh umpan ke situ pasti ada yang nangkep dan Iya. pasti ke handle, dia balik arah bisa ngumpan lagi. Kayak Iya. lu gak mungkin salah gitu ngumpannya gitu loh pemain-pemain PSG itu, dan temponya cepet banget. Iya di awal-awal tuh gila sih. Anjir gue bilang ini 20 menit pertama gila sih gue bilang. 30 main Iya. dia di Emirates. Gila gue bilang. Itu yang gue bilang inilah lini tengahnya luar biasa banget ya. Gue selalu bilang Iya. lini tengahnya PSG nih Vitinha, João Neves terlepas mungkin kalau lihat di menit 70 ke atas. Sama 10 menit akhir babak pertama sih. Iya ya. Itu kayak udah buru-buru pengen istirahat dulu tuh. Iya kan PSG ada banyak Arsenal. miss-missnya yang Iya. Vitinha di depan kotak penalti sendiri dia ngedribble lepas gitu kan terus Iya. diserobot. Hakimi mau ngedribble mulu Nah, gitu iya. kan. João Neves juga ada 2 kali lepas bola yang akhirnya membuat Arsenal bisa punya momentum ini menurut gue. Tapi ya di luar itu mereka bermain sangat brilian, makanya gak heran kita lihat di Footmob ini ratingnya tinggi-tinggi banget nih gelandang-gelandangnya si João Neves sama Fabian Ruiz terutama. Tapi gue ngeliat kemarin Mas celahnya juga ada. Gue bilang kemarin PSG layak menang dengan 1-0, tapi kalau misalkan dia tuh peluang bersihnya mungkin cuma unggul 1 apa 2 gitu dibanding Arsenal. Karena setelah gol pertama di menit 20-an 30-an itu Arsenal pelan-pelan naikin pressingnya, dan itu PSG berapa kali Nuno Mendes salah passing, terus si Paco salah passing. Lini Jadi belakang sih susah keluar build up juga kan akhirnya. sedikit mengkhawatirkan ya. Iya. Lini belakang terutama ketika kita ngelihat yang tadi kita sebutin ya, yang tendangannya si Martinelli, tendangannya Trossard, kalau nggak ada si Donnarumma sih yang bisa nyelamatin mereka tuh ya berat juga kalau mereka bisa menciptakan peluang seperti itu lagi gitu. Iya. Arsenalnya bisa menciptakan peluang seperti itu apa enggak gitu. Yang gue sayangin dari Arsenal di awal-awal mereka tuh kayak kita lihat deh PSG mau main seperti apa. Jadi kayak memberi kesempatan buat PSG untuk ngambil inisiatif duluan dan mereka langsung ngepres habis-habisan, dan lu kecolongan 1 gol. Ya lu kan di posisi yang sampai menit ke 35 kan kayaknya lu ketekan terus kan sama
PSG gitu. Tapi setelah mereka ngambil inisiatif, bisa kok kita ngimbangin mereka. Mereka mainnya rapi juga sih Arsenal tuh ya. Rapi. Dari sisi oper-operan, tight space yang kita selalu bilang kekuatan utama dari Arsenal untuk ngebongkar tight space. Berapa kali Saka di posisi yang menyulitkan lini belakang dari PSG. Iya, kerjasama sama Odegaard. Ya Odegaard walaupun mungkin sedikit off day ya. Iya, yang kemarin dibandingkan biasa. Delay momennya banyak banget ya. Iya, sementara yang lo harus lakukan adalah nekan terus. Tapi ya enggak dalam 90 menit Arsenal melakukan itu gitu. Jadi kan kalau kita bicara momentum ya, dalam laga-laga krusial seperti itu, momentum jendela kehilangan fokus dalam berapa menit aja lo bisa kebobolan. Nah itu yang terjadi ketika lo kehilangan fokus di awal, kebobolan di menit awal oleh Dembele. Ya habis itu kan lo butuh waktu ternyata lebih dari setengah jam untuk lo ngebalikin situasi, ngebalikin belief bahwa lo bisa ngeladenin PSG itu kan ternyata lo ngebuang 30 menit kan untuk melakukan itu karena lo kebobolan duluan gitu. Nah, matters of detail ini yang gue bilang Arsenal tuh harus ngilangin itu sih di leg kedua nanti. Iya, benar-benar dia nggak boleh switch off tiba-tiba. Iya. Yang membuat mereka kehilangan momen yang sangat besar yang krusial banget gitu. Karena PSG begitu megang bola kan, gila itu. Di awal-awal, walaupun menurut gue melihat selalu PR PSG adalah gue nggak melihat ada konsistensi dari pemain depannya dalam mencetak gol day by day. Ya, maksudnya week by week, Kvaratskhelia sering on fire banget tapi bisa switch off tiba-tiba. Terus si Barcola juga parah. Mungkin The Way juga di awal-awal benar-benar kencang banget tapi kayak babak kedua ya kan masih rough banget kan. Dan Dembele juga mungkin menurut gue Dembele yang paling konsisten di antara teman-temannya. Itu yang menurut gue apalagi Ramos gitu masuk di babak kedua ya anjing gini doang nih orang kan. Tapi hampir bikin gol. Hampir bikin gol itu yang peluang juga yang mungkin offset apa ya? Gue lupa deh yang si Ramos itu. Tapi di luar itu kita akan membahas case per case karena kemarin gue bahas di DPI. Gue ada yang bertentangan sama gue si Rijal kan yang soal si Saka yang kartu merah. Nah sebelum Mas Aryo menjawab ini kemarin gue sempat ada sedikit perbedaan argumentasi di banter-banteran di X ya. Kalau gue sih selalu membuka kemungkinan untuk banter-banteran selama nggak lo nyerang personal ataupun bahas-bahas yang udah bahasa kasar duluan sebelum lo ngomongin argumentasinya. Nah kemarin ada yang bilang kan emang gue sengaja mancing kan ini. Komentatornya aja udah bilang harusnya bingung kenapa nggak penalti kan yang si Timber jatuhin si Kvaratskhelia kan. Nah, terus dibanter lah sama fans Arsenal yang lumayan die hard fans itu. Itu depan mata wasit Mas, wasitnya ngelihat langsung. Berarti harusnya udah sah itu wasitnya ngelihat langsung, nggak perlu lagi dia mereview ulang. Gue balikin langsung ke mereka. Kalau gitu kenapa lo protes begitu Saka kartu kuning? Kan Saka ngedorong si Nuno Mendes duluan. Mereka berdalih dengan itu soft touch dan Nuno Mendesnya kehilangan keseimbangan dan lain-lain. Itu depan wasit hakim garis persis loh. Masa lo ngebagiran lo di kotak penalti Kvaratskhelia dibilang depan wasit, lo bilang itu udah harus sah. Mereka tahu aturannya. Kenapa giran yang Nuno Mendes dijatuhin dan akhirnya membuat Saka marah-marah dan kartu kuning dibilangnya itu harusnya bisa menjadi momentum menjadi gol. Itu juga yang akhirnya kemarin di DPI si Rijal bilang itu harusnya menjadi momentum buat Arsenal lewat Saka yang membuat momentum buat Arsenal. Gimana lo dari case itu 3 case itu yang kalau yang Neves pasti clean ya? Clean. Itu clean banget ya. Mau orang masih ada yang buta bilang kakinya nyangkutin duluan lah ke Merino dan lain-lain. Tapi menurut gue harus sih kalau lihat replaynya lo orang pintar pun akan bilang itu udah clean. Tapi kalau ini secara rules gimana? Karena mungkin ada yang bilang kalau di komentator BIN tuh di Premier League akan berbeda hasilnya dibandingkan sama di itu. Iya, ini kekuatan utama PSG terutama ya. Yang tadi bola yang dimana Neves bisa ngambil bola seperti itu kan mereka berani ngambil tackle atau bisa ngerebut bola dalam posisi-posisi yang 50-50. Ya. Tapi mereka yakin bisa melakukan itu dan clean. Itu berapa kali PSG kemarin bisa kayak gitu. Ya. Ketika lo megang bola, umpan atau tackle atau ngerebut bolanya itu betul-betul clean yang akhirnya wasit melihat ini bukan sebuah pelanggaran karena memang mereka dengan clean ngambil termasuk yang si Neves itu. Jadi gua angkat jempol sih sama lini tengah dari PSG ya. Gila untuk sih. upaya ngentikan lawan tuh mereka tahu banget perhitungannya. Ketika duel bola atas mereka udah tahu positioning badannya dulu seperti apa. Set
lu pasti akan dilanggar, lu pasti Iya. akan didorong, dan betul selalu mereka dapat karena Dilanggar. mereka udah tahu positioningnya gimana dulu. Semua gelandang PSG bisa melakukan itu dengan sempurna, mau Fabian Ruiz, mau Neves, mau Vitinha. Iya. They know how to ngerebut bola, kalau enggak ngambil bola keduanya. Itu yang gua angkat jempol dari pemain-pemain PSG. Yang ke Kvaratskhelia, tangan lu udah melingkar seperti itu. Itu udah jelas sebuah upaya di mana lu kalah lari. Iya. Dia akan melewati lu kalau tangan lu nggak outreach seperti itu. Iya. Itu udah pasti. Entah itu sentuhannya cuman Soft. 0,5 detik, Iya, entah cuma itu bentar dilepas sentuhannya lagi. cepet sebentar, Iya. entah itu si Kvaratskhelia terlihat habis itu jatuhnya seperti itu. Iya. Tapi sudah ada Sentuhan. upaya sentuhan untuk Memperlambat menghentikan. atau mengganjal lari dia ya. Iya. Dan wasit ada di posisi itu, justru yang gue pertanyakan lah, wasit udah di posisi itu kok nggak Iya, memberikan iya. itu. Bahkan nggak ngecek VAR dulu dia kan. Iya, itu kan yang kalau lo bilang di Premier League di mana wasit akan memberikan atau punya wewenang yang lebih untuk bisa subjektivitasnya dipakai, justru itu mungkin akan menjadi lebih condong ke itu penalti kan. kalau tuh di Premier League gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau di UEFA tuh ya, agak emang kaku banget dia, rigid banget. Makanya kemarin nggak diputuskan sebagai penalti. Ya mungkin akan ada yang bilang penalti itu cocoknya penalti, ada yang bilang nggak penalti, which is dua-duanya menurut gue bisa aja, tapi gue condong lebih ke itu sebagai penalti. Memang makanya gue bilang kemarin ini adalah situasi yang menurut gue debatable, tapi kalau gue lebih condong ke penalti karena kemarin Clattenburg juga angkat bicara kan after matchnya, dia bilang saya tidak suka melihat kelakuannya Kvaratskhelia dari dia bagaimana menjatuhkan badannya agak sedikit over, ditambah dia ininya reaksinya begitu dia protes ke wasit itu harusnya justru kartu kuning buat Kvaratskhelia. Tapi menurut gue lagi-lagi gue juga ini gue bilang juga sama persis sama Saryo, gue pikir dia akan ada sedikit yang lebih netral. Ternyata sama, mau lu cuman soft touch doang, cuman sebentar, tapi lu udah ngerangkul. Karena lu nggak bisa ngebayangin slow motion sama realitinya dalam speed kecepatan seaslinya gitu kan. Begitu lagi kencang tiba-tiba lo dikenain lingkaran tangan dengan ada sedikit pundaknya, mau even cuma 0,5 detik itu akan mempengaruhi lari lo. Kedua, mau dia lebay jatuhnya separah apapun, ya artinya kan udah ada upaya untuk mengganjal di kotak penalti dengan cara yang udah kalah posisi menurut gua dari seorang Timber. Itu menurut gua itulah layak diberi penalti. Dan lagi-lagi gua akhirnya Clattenburg kan orang Inggris ya, gue jadi ini yang gue bikin akhirnya nggak percaya karena dia orang Inggris juga, mungkin ada faktor itu membela sesama tim Inggris. Yang kedua dari kartu kuning atau dari kejadian Nuno Mendes dan juga Saka yang membuat kartu kuning Saka, Mas. Iya. Kalau gue kan emang sering juga dalam posisi di mana gue mau komentari pemain atau kalau lagi kita timnas gitu ya. Lawan negara-negara dari Timur Tengah, rata-rata lebay. Betul, reaksi mereka setelah ada pelanggaran memang lebay. Tapi pelanggarannya itu valid gitu. Maksud lo ada tangan nyentuh, ada kaki masuk, ada stats yang kena, beberapa yang memang merugikan kita. Dengan abis itu eksesnya mereka guling-guling apa enggak, ya itu kan tabiat mereka seperti itu gitu. Tapi kontaknya dulu apa enggak? Nah gue kan melihatnya seperti itu. Kvaratskhelia pun terlihat over dalam jatuhnya lalu ngejar-ngejar wasit seperti itunya. Tapi initial touch-nya itu kan emang terjadi dan dia terhenti dan momennya terganggu gitu, momennya peluangnya terganggu untuk melakukan, dan di dalam kotak penalti walaupun dibilang soft tapi ya tetap aja itu worthy of a penalty menurut gua gitu. Kalau yang Saka ya pemain emosi menendang bola ya udah pasti kuning gitu. Cuman kan yang bahas di sebelumnya gitu. Kalau wasit melihat kan ya tangan lo 2 nempel di punggung lawan. Itu udah pasti sebuah pelanggaran. Mau lo nempelnya 1 detik, mau lo nempelnya 2 detik, mau lo ngedorong lo tangan lo outreach. Pokoknya lo udah begitu posisi lawan yang menjadi tidak seimbang karena ada dorongan dari lo, ya itu pasti sebuah pelanggaran. Soft memang iya, dan itu terjadi pelanggaran. Kalau dia nggak nendang bola, dia kan nggak akan kena kuning. Iya makanya. Tapi karena Saka menendang bola atas luapan atau reaksi dari keputusan wasit, foul itu dibilang sebagai sebuah foul, akhirnya dia mendapat kartu kuning. Kayak dulu kan si
Van Persie kan, Iya. nggak dengar suara, toto dia tendang gitu. Nah, lu kan melakukan tendangan, banyak Iya, yang melakukan itu kan. Ya gue ngerti sih, mungkin mereka sangat gregetan ketika itu lewat. Iya, Itu itu kan kan jadi momentum jadi sesuatu buat momentum, Saka betul. kan. Tapi ada Donnarumma coy, belum tentu juga gitu kan. Jangan lupa Saka juga ada pernah ketemu Donnarumma di Piala Eropa tahun 2000 yang Covid itu kan. Iya, Kal. Dan di situ juga dia trauma penalti bersama siapa, Greenwood ya akhirnya, Rashford ya. Kan Rashford, Sancho. Sancho, sama Yang buat Saka. akhirnya mereka trauma. Jadi ya. Yang Donnarumma habis nge-save nggak tahu udah menang. Iya, iya. Oh udah ya, udah selesai. Udah selesai juga. Nah, kalau dari Arsenal Mas, kemarin lagi-lagi gue juga kemarin udah ngebahas sama anak-anak DPI, tapi gue pengen tahu pendapat lo dari akhirnya yang dipilih. Gue justru kemarin sempat bilang kayaknya nggak mungkin deh Rice dibalikin lagi ke posisi DM-nya, karena sayang ketika Merino dijadi nomor 8, Rice-nya nomor ini. Akhirnya dia akan kehilangan insting di depan kotak penaltinya itu, dan akhirnya bener kan, gue melihat ada Merino agak sedikit linglung di sana. Walaupun Rice-nya cukup bagus di luar yang gol pertamanya si Dembele itu kan. Iya, yang kita komposisi ini kan sebetulnya yang kita prediksi akan terjadi kan. Iya, Rice, kayaknya Merino sih balik ke tengah kan. iya. Tengah depan tetap Trossard sama Martinelli kan, kita Iya, bilang iya. seperti itu kan. Cuman gue kemarin bilang gue lebih pilih Lewis Kelly kalau bisa jadi DM Iya, gitu jadi kan. Yang DM. kayak si fans Banyak yang bilang yang Arsenal TV tuh, yang Arsenal TV kan yang juga iya. ada yang si botak marah-marah kan. Kenapa lo Mas Kelly gak dimasukin jadi gelandang bertahan? Si Jose bilang, emang lo pernah ngeliat dia main gelandang bertahan whole season? Tapi di mana? Di tim muda Iya. gitu kan. Masa lo bereksperimen di laga sekrusial ini, itu kan yang akan menjadi perdebatannya kan. Ya karena kan posisinya trio Merino, Rice sama Odegaard kan udah berapa kali dimainin juga Iya, iya. dalam posisi yang berbeda-beda. Kadang Rice di 6-nya, kadang Merino-nya di 6-nya. Itu kan selalu mereka bermutasi lah dalam posisi mereka bertiga itu. Jadi gue nggak heran ketika di posisi atau di laga yang sekrusial ini akhirnya Arteta memilih ya memang 3 pemain ini gitu. Lo mau naruh siapa di posisi kiri? Apa mau naruh Agak ini juga. Zinchenko? Atau Timber taruh kiri ada BNBWT Atau datang kan. BWT? Enggak lah, tetap Nggak mungkin juga. Dan dari sisi permainan kan Arsenal ngelawan kok. Arsenal ngelawan. Tapi ya memang yang tadi gue bilang, momen-momen krusial di awal, momen-momen di mana lo nggak boleh switch off, ya mereka akhirnya kayak memberikan kesempatan, akhirnya menjadi gol. Tapi dari the way they play, cukup oke. Beberapa keputusan Arteta untuk memainkan di awal lo lihat deh, beda kan mainnya. Raya yang disuruh jadi pemain yang lempar bola ke belakang. Berapa kali kan? Bola selalu datang dari Raya, mencoba maksimalin Saka. Trossard yang hampir juga kan dia nahan bola ditendang. Terus dari Raya umpan ke Martinelli, banyak sekali kesempatan yang ya memang ini udah diminta sama Arteta untuk melakukan itu. Ketika itu nggak works, dalam artian mereka nggak cetak gol, akhirnya mereka ngubah kan. Kayaknya mereka ubah, mereka bermain dengan lebih mencoba nge-build dari bawah, nggak lagi melakukan bola-bola direct ke depan, dan itu ternyata bisa meredam permainan dari PSG. Jadi ya kalau dibilang Arteta nggak bisa melakukan apa-apa, dia udah melakukan segala macam menurut gue ya. Udah pemilihan pemainnya menurut gue tepat, untuk perubahan strategi di saat permainan udah dia lakukan, pergantian pemain untuk bisa menambah gol sudah coba dia lakukan, tapi ya memang belum ada gol yang muncul lebih seperti. Tapi kan itu akhirnya menjadi pertanyaan fans Arsenal. Seandainya Merino main di sana di depan gitu, mungkin akan lebih decisif nggak sih untuk menjadi mencetak golnya? Karena kita lihat berapa kali kemarin Marquinhos dan juga Paco bola-bola daerahnya agak berantakan juga ketika dikasih bola yang di atas kepala mereka atau belakang kepala mereka gitu Mas. Cuman kan walaupun satu sisi ya keseimbangan tengahnya kan bergerak juga gitu kan. Belum tahu juga ketika nanti misalnya yang dimainin di situ Lewis Kelly, Trossardnya yang nggak dimainin dulu gitu ya, karena disimpan Merino yang di situ, lo belum tentu seimbang ini gitu kan lini tengahnya. Sementara lo tahu gimana lini tengahnya PSG untuk bisa ngeladenin mereka, ya lo butuh pemain-pemain yang syarat pengalaman, tahu gimana untuk ngeladenin mereka dengan cara apa, trik-trik yang dilakukan untuk bisa menangin bola, itu kan kayak pengalaman tuh pasti beda dengan main muda. Main muda mungkin unggul kecepatan gitu, tapi decision making lu harus ngelakuin apa itu kan yang nggak bisa kita lihat dari pemain-pemain muda. Jadi ya wajar Arteta akhirnya memilih komposisi seperti ini. Dan lo kalau ngeliat di kandang aja dia kalah, di tandang PSG nanti menurut lo akan menjadi marginal lebih lebar atau tight game seperti leg pertama ini? PSG sih kalau gue. PSG, tapi tight marginnya melebar atau tight
kayak seperti leg pertama? Em, Karena gue melihat faktor striker sih ngaruh sih. Jadi tahu. nggak ada yang bener-bener tajam gitu Satu. nyetak golnya. Paling ya Bisa 1-2 gol sih. Gue Iya pikir kan? sih di Emirates kemarin paling nggak imbang lah Ji. iya Ya, ya. mau 0-0 lah, mau 1-1 itu gue pikir yang akan muncul skornya ketika di Emirates seperti itu gitu, dan PSG akan menuntaskannya ketika mereka jadi tuan rumah gitu. Hmm. Di sini ketika mereka udah unggul, ya game plan-nya mereka sih nggak pernah kan PSG main defensif. Iya. Mereka kan tetap main seperti Mainnya gitu PSG, terus. mau main di Liverpool. Malah makin tinggi akhir-akhir bilang buset ini malah makin tinggi bikin beresiko juga kemarin Iya. terakhir-terakhir kan akhirnya. PSG main mau di kandang mau di tandang pasti sama, intensity mereka selalu ingin mencoba cetak gol dari awal, itu akan coba terus mereka lakukan. Jadi ya gue rasa ketika mereka main di Paris makin sulit bagi Arsenal. Jadi ya gue melihat PSG sih. Ini semifinal yang menarik ya guys. Gue udah lama gak ngeliat semifinal dua gamenya sama-sama seru banget ditonton seperti ini. Dan kita akan lihat lagi leg kedua nanti. Kita akan preview lagi minggu depan juga. Sambil kita juga akan melihat jadwal. Ada yang seru gak sih? Akhir pekan ini ada big match gak? Karena Chelsea Liverpool. ini mah kagak ada Udah. seru-serunya Udah anjir. juara ya? Buat Chelsea-nya sih ya masih ada gregetnya. Buat Liverpool udah kagak ada gregetnya. Dan jangan lupa juga ketika kalian 4 besar loh. ketika kalian menyaksikan ini, kalian sudah menyaksikan final kepagian dari Europa League di sana ya. Karena bermain di Stadion San Mamés itu akan menjadi pemanasan final buat kedua tim maksudnya. Bolonya Juve Antara Bilbao ya kalau lolos juga ntar akan finalnya di San Mamés, atau MU juga akan ngerasain lagi bermain di San Mamés kalau memang lolos ke final nanti. Tapi gimana ya? Di saat Anda menyaksikan ini, percayalah kalau MU Lo sama Inter bisa nggak yakin, tapi sama MU bisa yakin. Bingung Nggak, gue. nggak. Bingung gue. ini gue lebih gak yakin sebenarnya. Ini gue lebih gak Sama yakin. Inter gue bilang. Tapi kabar baiknya ada Delik di sana. Tapi Diallo belum ada sih. Tim rapi, tim pengalaman, dia nggak yakin. Enggak. MU tim kayak gitu dia yakin. Karena lawannya Barca kalau Inter mas. Kalau ini Bilbao. Bilbao. Iya tapi kan dia pemainnya pemain warlock gitu. Walaupun jago ya terbukti. Tapi pemain warlock itu kadang ya nggak ada magic momennya kadang-kadang ya. Walaupun kayak Inaki Williams sama Nico Williams bisa menjadi sesuatu masih. Ajax kan warlock juga kalau main. Karena kalah sama MU akhirnya. Ajax kan yang di Mourinho. final Europa League ya beda. Ini Amorim kan. Ya artinya ini kalau MU bisa menang lawan Bilbao, udah dia juara menurut gua. Karena ngalahin tim yang nanti akan venue dipakai di partai final, udah kurang apa lagi. Jangan dianggaplah itu bodoh sama Tottenham Hotspur lah itu. Ya kita lihat dari ini mas sedikit kalau lihat dari Ruben Sanadi jadi striker. bukan tadi kan back juga. Gimana kalau lihat kita nggak pasti kita udah melewatkan pertandingan leg pertamanya, tapi kalau melihat dari secara tren dan juga permainan berat ya rasanya buat MU secara permainan. Tapi kan kita lihat MU punya pemain-pemain yang sebenarnya berkualitas yang bisa menghadirkan itu ya, menjadi game changer kayak si Casemiro tiba-tiba bisa step up, Bruno bisa step up, udah itu aja. Yang lain gak ada lagi. Ya Maguire. Bobby Maino kadang-kadang, tapi ya kadang-kadang munculnya, kadang-kadang enggak juga. Besoknya ngegolin tuh Højlund, Dorgu yang gak dikira-kira Gak gitu. mungkin, enggak. Kalau Garnacho golin, gua langsung loncat, shoot itu kan. Tapi berat ya ini kalau leg pertamanya main di San Mamés duluan. Ya, di atas kertas sih berat sih Ji. Ya. Dari sisi permainan, dari sisi Valverde-nya, dari sisi abang adik Williams itu gimana berhenti. Tapi untungnya gak ada si Ohen Sanchez. Ya, yang lagi tepa aja William sama si. Gue yakin banyak penonton outsider ini yang nggak tahu nama-nama pemain dari Bilbao. Kalau kalian suruh sebutin absen tutup mata, nggak ada yang tahu pasti nama panjangnya siapa tuh, kayak si Berenguer, De Galarreta, tuh si Jaure Gizar tuh. Anjing susah banget nama-namanya gitu kan. Gue juga tahu mereka tuh karena gue main FM aja. Kalau gue gak main FM gue gak akan hafal nama-nama mereka. Yang lama tuh kan Berchiche. Ya Vivian gue udah tahu, Dani Vivian, De Marcos, Berenguer, William, De Marcos udah lama banget, udah tua, mas senior gitu. Williams. Udah. Di bawah cadangannya siapa sih dia? Oh ini belum. Belum ada cadangannya. Oke, kita gak akan ngebahas MU karena udah lewat masa sedikit aja dari pertandingan antar liga, kita review sedikit aja ada apa lawan apa. Sambil lihat kemungkinannya kalau tadi yang gede di Serie A Inter Verona bolonya Juve tadi kan. Wah, seru juga itu. Ya ini perebutan tempat ketiga dan 4 ya. Ya. Terus juga
Genoa Milan udah jauh, peringkat 9, peringkat 8. Atalanta lawan Wah, Monza. Roma Fiorentina seru juga tuh. Venezia lawan siapa Venezia? Di atas tuh. Torino. Wah lawan Torino. Ayo bisa lah Torino. Torino yuk. Cagliari Udinese. Como. Ayo Como udah lolos. Lecce. Jegal. Ya Lecce anjing. Zona degradasi 1 di atas zona degradasi ini yang akan menjadi pesaing utama Venezia nih. Jadi kalau misalkan Lecce kalah sama Napoli, Venezia bisa menang. Tuh, bedanya cuma 2. Ayo Venezia ya, kuncinya di Venezia sendiri bisa dapat menang apa enggak lawan Torino. Lecce lawan Napoli. Ya tapi masa fans Inter ngarap sama Lecce. Kelar lah udah Lecce udah pindah ke Inggris. Inggris tadi Chelsea, Liverpool, Arsenal Bournemouth ya. bisa kegeser nih kalau ini Newcastle menang lawan siapa? Gue siaran itu Arsenal Bournemouth. Oh, Newcastle lawan Brighton. West Ham Spurs. Villa Fulham seru juga. Coba lihat klasemennya. Klasemennya kalau siapa yang papan bawah di bawah MU tuh? Anjay. Spurs lawan West Ham tuh di papan bawah banget tuh. Mentok kan. Mentok juru kunci di atas zona degradasi kan. Tapi kalau Spurs menang. Selamat semua itu. Iya, tapi kalau Spurs menang anjing ngebalap MU lagi. MU lawannya siapa tadi? Bournemouth kan lawannya Arsenal. Oh, kalau Newcastle menang 65. Oh masih beda 2 ya. MU lawan susah juga. Susah Brentford. Tapi Mbemo. Bukan tidak ya, Mbumo-nya sama Wisa. Mbumo, Wisa sama tim pemain dari Denmark tuh. Villa. La Liga nggak ada ini yang bagus ya? La Liga lawan Madridnya belum kan? Pekan 35 sih Barcelona lawan Madrid tuh. Abis lawan ini ya. Madrid Celta berat nih, Celta nih. Barcelona Barcelona siapa? Valladolid ya menang lah. Menang udah. Tinggal Madrid nih kuncinya. Kalau Madrid kalah udah bendera putih lah. Udah kalau misalkan Madrid kalah lagi sama Celta karena bedanya udah 4 poin. Kalau kalah lagi beda 7. Secara moral udah amsyong. 5-5. Ya hitung-hitungannya masih bisa tapi berat kalau. Iya 3-3. Pekan 35 kan lawan Madrid. Iya. Abis lawan Inter. Iya kuncinya minggu depan berarti kan. Iya. Abis lawan Inter lawan Madrid. Oke, kita akan lihat nanti menuju pekan depan kondisi dan juga situasi seperti apa, main-mainnya ada yang cedera apa enggak, dan juga pasti ada berita-berita menarik termasuk perputaran mungkin isu-isu pemain yang sudah menuju akhir musim bakal pindah apa enggak kita lihat karena kayaknya Cunha udah semakin dekat katanya, gue gak ngerti itu dengan 65 juta, 62 juta, tapi ini pemain cukup emosional dan lain-lain, gue agak sedikit nggak begitu yakin tapi gue harap lagi gue salah. Oke, terima kasih Mas Aryo lagi-lagi sudah menyempatkan. Cepat sembuh Banji. Kita juga sama-sama melayat hari ini pakai baju hitam. Gue juga tadi melayat ke Bogor, menyempatkan juga buat Offside Duo demi kalian Offsider karena sekarang katanya lagi wah ini lagi seru-serunya nih Offside Duo nih kan. Setelah kemarin sempat hilang sebulan, itu hilang karena liburan guys, bukan karena ada aneh-aneh di belakang sana ya. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Offsider, kita ketemu lagi minggu depan. Banyak yang nanya kan, ada suara apa sih? Iya. Ternyata kalau gue gerakin ini. Oh itu. Kan gue sering balik gini. Di sana bunyi gitu. Gue soalnya kan. Kalau malam-malam serem katanya. Gue soalnya baca komennya kan sekitar jam 2 jam 3 pagi kan. Menit ini bang. Kagak mau gue lihat anjing ya. Daripada nanti gue mikir yang aneh-aneh anjing. Ternyata pas gue lihat pas gue lagi gini. Ini pas gue bisa. Sudah jawab guys. Ini berbeda dengan apartemen Coach Yasin yang memang di bawahnya kuburan. Kalau ini sudah bagus, ada metropolitan guys ya. Oke. Banyak masjid. Iya. Coach Yasin di apartemennya 3 masjid mas kanan kiri. Tapi gila jauh. Ganti-ganti. Enggak ada yang deket 2. Yang di apartemen 1, yang di belakangnya 1. Satu lagi yang agak jauh. Di atas jauh dia. Oh iya, kan toanya ngadep ke atas ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Happy weekend dan semoga tim-tim kalian tidak mengecewakan di akhir pekan ini dan kita akan banter-banteran lagi di minggu depan. Happy weekend Offsider. Bye-bye.